1106012314053 pada mata kuliah International Business pada tugas sesi 5 tentang solusi untuk mengatasi korupsi dan suap dan etika lingkungan pada era globalisasi. Selanjutnya adalah faktor penyebab globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Peran dari teknologi informasi dan transportasi ini sangat besar dalam proses globalisasi di dunia. Kemajuan teknologi ini membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua adalah kerjasama ekonomi internasional. Faktor penyebab globalisasi yang lain adalah kerjasama ekonomi antar negara di dunia, membuat kesepakatan perdagangan internasional yang mudah, menyebabkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah konflik antar negara semakin berkurang. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hubungan internasional menyebabkan berkurangnya konflik antar negara. Nah, dari hubungan internasional inilah terjadi globalisasi. Yang keempat adalah kemudahan pengiriman barang dan jasa. Seperti diketahui, saat ini masyarakat dapat saling mengirimkan barang dan jasa antar negara dengan mudah. Kemudahan ini membuat banyak produk asing yang masuk ke dalam negeri dan diadaptasi oleh masyarakat. Lalu yang kelima adalah sumber daya alam berkurang. Seperti yang diketahui bahwa beberapa sumber daya alam akan mengalami pengurangan setiap tahunnya. Ini membuat beberapa negara berinvestasi di negara lain untuk mencari sumber daya di negara tersebut. Selanjutnya adalah kendala dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah korupsi dan suap, yang kedua adalah etika lingkungan. Pasti korupsi dan suap itu, suap merupakan salah satu bagian dari korupsi. Faktor penentu korupsi meliputi kekuatan, budaya, hukum, dan politik. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Jadi dua kalimat adalah berkaitan. Contoh untuk jenis-jenis korupsi dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya adalah strategi untuk menghadapi suap dan korupsi. Yang pertama adalah represif. Ya. Yang pertama represif adalah penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan pemutusan pengadilan. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Tidak dapat disangkal bahwa banyak sistem di Indonesia yang justru menyisakan celah bagi terjadinya praktek korupsi. Misalnya prosedur kepegawaian menjadi lebih rumit sehingga menimbulkan suap dan lain-lain. Tidak saja hanya terkait utilitas, tapi juga terkait dengan perizinan, pembelian barang dan jasa dan lain-lain. Tentu saja perbaikan diperlukan karena sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya korupsi, misalkan melalui layanan publik online, sistem pemantauan terintegrasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya tidak semua memiliki pemahaman seperti itu. Lalu yang keempat adalah P, preventif. Upaya pencegahan atau preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. Dapat kita lihat seperti contohnya adalah yang pertama adalah penguatan DPR, penguatan MA, mengembangkan kode etik sektor publik, mengembangkan kode etik individu politik, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Selanjutnya adalah D, strategi detektif adalah upaya pendeteksian untuk mendeteksi terjadinya kasus korupsi secara cepat, tepat, dan biaya rendah yang bisa langsung diajak. Seperti contohnya adalah memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, lalu pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Lalu selanjutnya adalah pelaporan harta pribadi, memegang kekuasaan dan fungsi publik. Lalu yang selanjutnya adalah cara pencegahan korupsi. Untuk solusinya, yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi.
Salah satu memberantas korupsi adalah dengan mendirikan organisasi independen yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Misalnya di negara Indonesia itu ada KPK. Atau apa. Lalu yang kedua adalah pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk menyatakan dan mengungkapkan jumlah kekayaan mereka sebelum dan sudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau kewajaran peningkatan kekayaan mereka, terutama jika terjadi peningkatan kekayaan setelah selesainya tugas. Lalu yang ketiga adalah pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Adalah dengan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat, harus ada sistem agar publik termasuk media yang berhak meminta semua informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Hal ini dapat kita implementasikan secara transparan dan pemerintah wajib mensosialisasikan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya adalah etika dan lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut ke lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama adalah etika ekologi dangkal, yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme serta ilmu pengetahuan mekanistik yang dianut oleh banyak ahli lingkungan. Lalu yang kedua adalah etika ekologi dalam, yaitu adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika ini memiliki prinsip bahwa semua kehidupan memiliki nilai bawaan dan karena itu memiliki hak komunitas yang menyertakan binatang dan tumbuhan serta alam. Lalu selanjutnya adalah etika lingkungan. Etika lingkungan ada yang tentang teori dan tentang prinsip. Teori ada 6 yaitu antroposentris, biosentrisme, ekosentrisme, zoosentrisme, dan hak asasi alam. Untuk prinsip yaitu sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmik, prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip no-harm, prinsip hidup sederhana, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Dasar etika lingkungan dalam kehidupan globalisasi. Yang pertama adalah ekologis, yaitu mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang yang memberi dampak yang tak dapat kita kira. Lalu yang kedua adalah humanisme, adalah setara pendekatan ekologis. Dasar pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Lalu yang ketiga adalah teologis, merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya yang bersumber pada agama dan nilai-nilai yang luhur dan mula ajaran yang menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan fungsi manusia untuk menjalin interaksi dengan alam dan lingkungan. Lalu selanjutnya adalah penerapan etika lingkungan hidup. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai etika lingkungan. Hal ini dapat kita lihat sebagai contoh adalah menanam pohon dan memelihara bunga di belakang rumah. Orang tua memberi tanggung jawab pada anak-anaknya, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat kita lihat sebagai contoh melalui kegiatan ekstrakurikuler yang sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan, mengenali lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah etika lingkungan yang diterapkan pada masyarakat.
yaitu membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah, memisahkan sampah organik dan non-organik, melakukan gotong royong di tempat lingkungan tinggal, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbarui. Terima kasih atas presentasinya, atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.